Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Duhan Harina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan laptop untuk kebutuhan operasional dengan metode AHP dengan studi kasus Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud. Langsung aja ke materinya. Pertama adalah abstrak. Laptop merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, baik untuk pendidikan maupun untuk aktivitas bisnis. Namun, memilih laptop yang tepat sesuai kebutuhan konsumen, spesifikasi laptop, dan harga yang tepat bukanlah hal yang mudah. Salah satu cara untuk membantu para calon pembeli supaya dapat menentukan laptop mana yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya adalah dengan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan, mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, dan menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif yang ada. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk membantu pemilihan laptop. Metode AHP yaitu metode yang input utamanya adalah persepsi manusia. Untuk menyelesaikan metode ini dibantu dengan aplikasi Expert Choice 11. Lalu rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengolah data dari kriteria pemilihan laptop dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dan menggunakan software Expert Choice dalam menentukan laptop yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu tujuan penelitian yang pertama adalah membantu Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah mempermudah Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud dalam mengambil keputusan dengan mengolah data dari kriteria pemilihan laptop dengan metode AHP dan menggunakan software Expert Choice sehingga Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud dapat memperoleh laptop yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Kemudian apa itu sistem pendukung keputusan? Menurut Alter dalam kursi ini mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Lalu struktur hierarki dari penelitian ini adalah sebagai berikut ya. Yang di atas itu sistem pendukung keputusan pemilihan laptop, lalu dengan kriteria merek, hard disk, RAM, prosesor, dan display layar. Dengan pilihan laptop adalah Asus X45, HP Pavilion, lalu Lenovo IdeaPad. Lalu data perbandingan kriteria berikut adalah data yang dihasilkan dari pairwise comparison atau combined dari kelima responden sebagai berikut ya. Ya, sesuai dari kriteria yang tadi ada kriteria merek, hard disk, RAM, prosesor, dan display layar. Kemudian pairwise comparison matrix berikut adalah pairwise comparison berdasarkan kriteria merek. Lalu pairwise comparison berdasarkan kriteria hard disk. Lalu pairwise comparison berdasarkan kriteria RAM. Lalu pairwise comparison berdasarkan kriteria prosesor. Lalu yang terakhir adalah pairwise comparison berdasarkan kriteria display layar sebagai berikut.
Lalu kita lanjut ke pengolahan data ya. Berikut adalah langkah-langkah serta rumus dalam pengolahan data ini. Yang pertama adalah menentukan eigen maksimum dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah menghitung indeks konsisten atau CI dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah menghitung rasio konsistensi atau CR dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah tadi dijelaskan rumus-rumus dalam mengolah data, sekarang berikut adalah hasil dari pengolahan data. Sebelumnya mohon maaf, gambar di sini agak kurang jelas ya, karena di sini dari jurnal terkait. Untuk penjelasan dari gambar ini itu ada di slide selanjutnya. Hasil penjumlahan ini merupakan hasil dari pemilihan laptop. Laptop A mendapatkan nilai 39,9%. Laptop B mendapatkan nilai 33,2% dan laptop C mendapatkan nilai 26,9%. Hal ini menunjukkan bahwa laptop A lebih unggul dari alternatif lainnya. Selain itu, laptop A lebih memenuhi kriteria pemilihan laptop bagi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah berdasarkan perhitungan analitikal hierarki proses diperoleh prioritas kriteria yang paling penting dalam penentuan laptop, di mana merek, hard disk, RAM, prosesor, dan display layar menjadi prioritas bagi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud dalam memilih laptop yang potensial. Kemudian yang kedua adalah hasil analisis dari perhitungan analytical hierarchy process atau AHP menyatakan bahwa laptop alternatif yang terpilih dan yang berpotensi untuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemdikbud adalah laptop A, yaitu laptop Asus X450JB. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.